Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glad dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Shure Ioniq 40, headphone wireless yang paling baru dari Shure Audio. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas ya. Yang pertama kita bahas adalah fitur, spek, dan tentu saja paket penjualannya Music Lover. Dan yang paling pertama tentu saja Music Lover pasti pengen tahu harganya. Nah, harganya itu di Rp5.499.000. Tapi tenang aja, akan ada promo-promo yang menarik katanya di official Shure. Sudah menggunakan single dynamic driver ukuran 40 mm dengan neodymium magnet. Sudah ada ANC-nya atau active noise cancellingnya, sudah ada environment modenya juga, dan ada 3 mode audio. Jadi Music Lover bisa pakai untuk Bluetooth, USB DAC, ataupun AUX 3,5 mm. Sensitivity-nya 94,7 dB, impedensinya 31 ohm, sudah support kodek aptX, aptX HD, SBC, dan AAC. Bluetooth-nya sendiri sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Sedangkan daya tahan baterainya bisa sampai 25 jam. Untuk beratnya sekitar 313 gram. Dan Shure juga punya aplikasi khusus yang namanya Shure Plus Play. Kualitas audio Shure yang sudah diakui bahkan sampai artis-artis kelas dunia juga merupakan salah satu fitur penting untuk headphone wireless ini. Kemudian desainnya juga menarik banget Music Lover. Headphone ini juga bisa di folding, jadi bentuknya bisa sangat compact dan punya pads yang empuk dengan bahan kulit dan memory foam. Sedangkan paket penjualannya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Nah, poin ini yang gue mungkin akan highlights. Karena Music Lover bisa lihat ya, tampilannya kece abis. Kita akan bahas dengan lengkap. Overall Music Lover, ini headphone menurut gue ini cantik banget. Ya, Music Lover bisa lihat yang gue dapat ini yang warnanya putih. Ya, storage case-nya aja itu warna krem dan bagus banget menurut gue. Bahannya dari kulit. Dan di bagian dalamnya itu ada dari kain. Nah, untuk headphone-nya nih. Headphone-nya ini adalah headphone over ear close back. Dan untuk yang warna putih, ini perpaduan warnanya gue suka banget. Ini bagus banget menurut gue. Warnanya putih susu dan krem. Perpaduannya kelihatan jadi lebih fun, tapi juga tetap ada unsur elegannya. Untuk bahannya sendiri itu dari plastik. Kalau kita pegang itu kerasa banget bahwa ini bahan plastik yang bagus dan yang cukup premium. Untuk finishingnya itu dari Dove dan menurut gue ini rapi banget. Sedangkan di bagian persendiannya yang bisa di swivel ini menurut gue ini bahannya dari logam. Ya, mungkin dari aluminium lah. Di bagian housingnya ada logo Shure warna silver. Sedangkan untuk bagian navigasinya ada di kedua housingnya di sebelah kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri ada power dan indikator lampu Bluetooth-nya. Sedangkan di sebelah kanan ada colokan AUX 3,5, ada colokan USB-C, dan ada indikator lampu baterainya. Volume up, volume down, dan play pause juga ada di sebelah kanan. Juga tombol untuk pengaturan noise cancelling dan environment mode-nya. Untuk bagian pads-nya ini bisa di swivel sampai 45 derajat Music Lover. Bahan pads-nya sendiri itu terbuat dari bahan kulit dan memory foam. Empuk dan nyaman banget. Untuk warnanya, ini yang warna yang gue suka, warna krem. Dan di bagian dalam pads-nya itu ada marking L dan R-nya. Untuk bagian headband-nya, di bagian samping-sampingnya itu terbuat dari bahan plastik. Ya, sedangkan di bagian atasnya itu terbuat dari bahan kulit dan memory foam. Ini mirip sama kayak pads-nya. Headphone ini juga bisa di folding, ya, jadi kecil banget dan sangat compact. Overall Music Lover, untuk desain sama build quality-nya menurut gue ini bagus banget. Ya, build-nya solid banget, kokoh banget, dari bahan yang premium menurut gue. Kemudian desainnya juga cakep banget, perpaduan warnanya juga oke banget. Jarang-jarang gue kasih poin tinggi untuk audio portable, tapi untuk ini gue akan ngasih poin 9. Nah, untuk koneksinya dan latensinya. Untuk pairing awal, ini gampang banget. Cukup mudah untuk dideteksi oleh device kita. Kemudian setelah di-save, itu juga sangat cepat. Untuk ganti-ganti device, menurut gue cukup gampang dan cukup cepat. Sedangkan untuk latensinya sendiri, ini kecil banget. Jadi sinkron antara gambar dan suaranya. Nah, untuk fittingnya Music Lover. Fittingnya buat gua Ioniq 40 ini termasuk yang nyaman banget. Clampingnya itu pas banget buat kuping gua. Nggak terlalu loose tapi juga nggak terlalu keras di kuping. Jadinya isolation sama ceilingnya juga masih dapat. Bahkan menurut gua tanpa ANC sebenarnya ini juga udah cukup kedap loh. Untuk pads-nya itu juga di kuping gua kerasa nyaman
nggak ada kerasa panas. Pokoknya enak banget lah di kuping. Sedangkan untuk mic-nya, Music Lover bisa dengarkan sampel dari mic-nya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Shure Ioniq 40. Rekaman mic dari headphone wireless Shure Ioniq 40. Menurut gua, mic-nya ini cukup bagus, suaranya cukup jelas, dan arahnya mid-centric. Sebelum masuk ke sound quality, gua akan cerita sedikit tentang ANC-nya, Active Noise Cancelling-nya, dan Environment Mode-nya, sama aplikasinya. Buat ANC-nya gue suka banget Music Lover, karena kerasa kedap banget. Kita bisa atur 3 mode di aplikasinya. Ada yang Max, Normal, dan Light. Walaupun ada 3, tapi menurut gue, bahkan yang Light-nya aja itu kerasa sangat kedap. Apalagi yang Max-nya. Buat gue, poin ANC ini memang istimewa banget. Sedangkan untuk Environment Mode-nya, gue rasa ini juga istimewa, karena ada pengaturan levelnya dan sangat responsif. Semakin ke sebelah kiri itu semakin kecil mic-nya, dan semakin ke kanan itu semakin jelas mic-nya. Jadi suara lingkungan semakin kedengaran. Sedangkan untuk aplikasinya Music Lover, untuk aplikasinya ini termasuk yang menurut gua cukup oke gitu, cukup matang untuk pengolahannya. Aplikasinya ini sangat membantu dalam mengcustomize banyak hal, seperti pengaturan ANC, environment mode tentu saja, button control, baterai, BC light, equalizer yang ada preset dan pengaturan secara manual, dan banyak yang lainnya. Dari aplikasi ini menurut gue ini oke banget. Kita langsung masuk ke sound quality-nya. Nah, sound quality-nya Music Lover ini sebenarnya ada 3. Ya, karena ada 3 koneksi audio yang kita bisa lakukan. Yang pertama Bluetooth, kemudian ada USB DAC, dan AUX 3,5 mm. Ya, karena ini headphone wireless, jadi gue akan banyak cerita tentang Bluetooth-nya. Tapi tenang aja, gue juga akan sedikit ngasih informasi tentang USB DAC-nya dan AUX 3,5-nya. Menurut gue Music Lover, arah suara yang Bluetooth itu cukup balance sebenarnya. Bassnya arahnya bukan yang boomy yang gede, bukan. Tapi lebih ke arah yang cepat dan tight. Quantity bassnya itu cukup aja, tapi presentasinya tetap bagus. Sedangkan untuk mid-nya, bukan yang terlalu maju, tapi juga bukan yang terlalu mundur nih Music Lover. Jadi pas di tengah-tengah aja. Bagian mid-nya ini menurut gue cukup bagus. Kalau kita dengerin vokal, itu jelas, jernih, bening, dan detail. Tapi memang gue ngerasa sedikit ada bunyi honky di vokalnya. Sedangkan untuk treble-nya Music Lover, untuk treble-nya gue ngerasa ini open, airy, dan nggak ada rasa mendem-mendemnya. Kita masuk ke teknis suaranya nih. Nah, ini harganya kan 5 jutaan Music Lover. Jadi tentu saja kita akan bahas dengan teknis sekelas 5 jutaan. Untuk detail, clarity, resolusi, gua nggak ada protes sama sekali. Termasuk yang oke banget. Ya, mikro detail kedengaran dengan jelas. Kemudian gambaran suaranya juga semuanya sangat baik. Sedangkan untuk soundstage-nya, ini termasuk yang presisi. Arah suara, pinpoint-nya itu benar-benar sesuai dengan positioningnya gitu. Jadi walaupun banyak instrumen, kita bisa tahu oh ini sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu. Nah, sedangkan 3D imaging kalau menurut gua memang ini bukan yang paling lega, tapi oke lah. Jadi masih bisa kerasa ruangannya gitu. Sedangkan untuk separasi instrumen, menurut gue ini bagus ya. Semua kepisah-pisah dengan baik, nggak ada yang numpuk sama sekali. Bahkan kita bisa mendefinisikan semua instrumennya dengan sangat jelas. Untuk transiennya sendiri termasuk responsif, cepat, dan presisi. Dan di mic range-nya, gue juga suka. Untuk suara kecil, tetap kedengaran dengan jelas dan tetap detail. Sedangkan untuk suara keras, nggak sampai peak dan gambar suaranya juga masih kejaga. Sedangkan untuk noise floor-nya ini tipikal yang bersih, clean, jadi termasuk black background. Nah, gue mau bandingkan juga dengan suara AUX-nya yang 3,5 mm Music Lover. Nah, menurut gue untuk suara AUX-nya ini memang sedikit lebih lebih gede powernya dibanding yang Bluetooth, apalagi dibanding dengan DAC. Yang gue notice, bassnya itu lebih berbody, kemudian lebih tebal, tapi treble-nya jadi sedikit lebih extend, sama mid-nya sedikit lebih mundur. Overall, teknisnya untuk yang cable, AUX 3,5 itu kerasa memang sedikit lebih baik. Sedangkan untuk koneksi USB DAC-nya, arah suaranya ini lebih warm. Ini yang paling warm di antara ketiganya. Bassnya juga lebih gede, lebih deep, kemudian mid-nya mungkin agak mirip sama yang cable, tapi treble-nya itu cukup halus. Jadi lebih halus dibanding yang
kabel ataupun yang Bluetooth. Hanya saja yang gue rasakan untuk Bluetooth DAC-nya ini powernya agak kecil gitu. Ini yang paling kecil di antara ketiganya. Tapi teknis suaranya menurut gue yang paling bagus itu di USB DAC ini. Kesimpulannya Music Lover, Shure Ioniq 40 ini menurut gua punya poin-poin yang cukup baik. Yang pertama, yang paling istimewa itu dari desain dan build quality-nya yang cakep abis. Yang kedua, fitur-fiturnya termasuk yang lengkap banget. Apalagi ANC-nya yang istimewa, juga environment mode-nya yang kita bisa atur levelnya dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Suaranya juga sangat menarik, apalagi kita bisa menggunakan beberapa koneksi, Bluetooth, USB DAC, sampai AUX 3,5 mm. Menurut gua, Shure Ioniq 40 ini, Music Lover bisa pertimbangkan. Apalagi akan ada promo yang menarik di official Shure, yang harganya 5.499 jadi hanya 494 atau 4.940.000. Plus Music Lover akan dapat tumbler yang menarik dan ini yang oke juga. Music Lover bakalan dapat free 3 bulan Spotify Premium. Jadi oke banget kan? Nah, cobain deh audisi dulu gitu. Tapi kalau menurut gua ini sepertinya bisa dipertimbangkan. Tapi anyway, itu kan pendapat gua kan. Baiknya sih selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!